Sahabat sekalian, pagi hari ini saya akan membaca tulisan saya di buku Hidup Waras di Zaman Digital, Panduan Islam Menjaga Jiwa, Fokus dan Makna Hidup di Tengah Dunia yang Bising ya. Saya mulai dari yang paling awal, kenapa kita perlu hidup waras di zaman digital? Ada satu hal yang aneh dari hidup kita hari ini. Dunia terasa semakin dekat, tetapi hati manusia sering terasa semakin jauh. Kita bisa menghubungi siapa saja dalam hitungan detik. Kita bisa tahu kabar dari banyak tempat hanya dengan menggeser layar. Kita bisa belajar, bekerja, belanja, berdiskusi, mencari hiburan, bahkan menghadiri pengajian tanpa harus keluar rumah. Dunia seperti berada dalam genggaman. Tetapi di saat yang sama banyak orang merasa cepat lelah. Bukan lelah karena mencangkul sawah. Bukan lelah karena mengangkat beban berat. Bukan pula lelah karena berjalan jauh. Ini lelah yang lebih halus. Badan mungkin duduk diam, tetapi kepala seperti tidak berhenti bekerja. Mata melihat layar, jari terus bergerak, pikiran berpindah-pindah dari satu hal ke hal lainnya. Satu pesan masuk, satu notifikasi muncul, satu berita terbaca, satu video pendek lewat, lalu tanpa terasa hati menjadi penuh. Kadang kita merasa tidak melakukan apa-apa, tetapi setelah itu justru merasa capek. Pagi hari baru bangun, tangan sudah mencari ponsel. Niatnya hanya melihat jam, tetapi ujung-ujungnya membuka pesan, membaca komentar, melihat status orang, mengecek berita, lalu masuk banyak hal yang sebenarnya tidak kita rencanakan. Baru beberapa menit membuka mata, pikiran sudah diberi begitu banyak beban. Belum mulai bekerja, hati sudah ramai. Di kantor, di kampus, di rumah, bahkan di tempat ibadah, dunia digital terus ikut bersama kita. Lalu masuk ke sela-sela percakapan, ia ikut duduk di meja makan, ia menyelinap ke kamar tidur, ia hadir saat kita sedang bersama keluarga, bersama teman, bahkan saat kita sedang ingin sendiri. Akhirnya kita hidup di dalam keadaan yang tidak mudah dijelaskan. Secara lahir tampak baik-baik saja, tetapi batin terasa berantakan. Tidak benar-benar sakit, tetapi juga tidak sungguh-sungguh sehat. Tidak selalu sedih, tetapi sering kosong. Tidak selalu bermasalah, tetapi mudah gelisah. Tidak benar-benar sendirian, tetapi sering merasa sepi. Banyak orang hari ini tidak tahu sedang mengalami apa. Yang terasa hanya hidup berjalan,
tetapi hati tidak tenang. Ada yang sibuk dari pagi sampai malam, tetapi ketika ditanya untuk apa semua itu dilakukan, ia terdiam. Ada yang terlihat produktif, tetapi diam-diam kehilangan arah. Ada yang banyak berinteraksi dengan orang lain, tetapi tidak punya tempat yang aman untuk bercerita. Ada yang terus mengejar pencapaian, tetapi semakin sulit menikmati hidup. Ada yang tampak kuat di luar, tetapi sangat rapuh di dalam. Di zaman seperti ini, kita perlu membedakan antara sibuk, produktif, dan kehilangan diri. Sibuk itu banyak bergerak, banyak jadwal, banyak urusan, banyak pesan yang harus dibalas, banyak tugas yang harus diselesaikan. Tetapi sibuk belum tentu berarti hidup kita sedang menuju arah yang benar. Produktif itu menghasilkan sesuatu yang bernilai, ada pekerjaan yang selesai, ada tanggung jawab yang ditunaikan, ada manfaat yang lahir, tetapi produktif pun bisa menjadi melelahkan kalau kita menjalaninya hanya demi pujian, pengakuan, atau rasa takut tertinggal. Sedangkan kehilangan diri adalah keadaan ketika kita terus bergerak, tetapi semakin jauh dari diri sendiri. Kita melakukan banyak hal, tetapi tidak lagi tahu mana yang benar-benar penting. Kita memenuhi permintaan banyak orang, tetapi lupa menanyakan keadaan hati sendiri. Kita ingin terlihat baik-baik saja, padahal di dalam sedang butuh ditolong. Disinilah kita perlu bicara tentang hidup waras. Waras bukan berarti hidup tanpa masalah. Waras bukan berarti selalu tenang, tidak pernah sedih, tidak pernah marah, tidak pernah cemas. Tidak begitu. Selama masih menjadi manusia, kita tetap bisa lelah, kecewa, takut, gelisah, terluka, dan merasa berat. Waras adalah kemampuan untuk tetap sadar di tengah semua itu. Sadar bahwa hidup tidak harus selalu cepat. Sadar bahwa tidak semua hal perlu ditanggapi. Sadar bahwa tidak semua berita perlu dikonsumsi. Sadar bahwa tidak semua komentar harus dimasukkan ke hati. Sadar bahwa tubuh punya hak untuk istirahat. Sadar bahwa keluarga membutuhkan kehadiran, bukan hanya sisa tenaga. Sadar bahwa hati perlu dijaga, bukan hanya dipaksa kuat terus-menerus. Waras berarti tahu batas, kapan harus bekerja, kapan harus berhenti, kapan harus membantu, kapan harus berkata tidak, kapan harus membuka layar, kapan harus meletakkannya, kapan harus mendengar kabar dunia, kapan harus menyelamatkan diri, menyelamatkan hati dari terlalu banyak kebisingan. Kapan harus mengejar sesuatu, kapan harus menerima bahwa tidak semua hal harus dimiliki sekarang. Waras juga berarti punya arah. Sebab hidup yang tidak punya arah akan mudah sekali diseret oleh apapun yang paling rame. Hari ini diseret tren, besok diseret komentar orang, lusa diseret ketakutan, setelah itu diseret perbandingan. Lama-lama kita tidak lagi hidup dari pusat kesadaran sendiri, tetapi dari dorongan-dorongan luar yang terus menekan. Disinilah Islam hadir,
bukan hanya sebagai kumpulan aturan ibadah ritual. Islam tentu mengajarkan sholat, puasa, zakat, haji, membaca Al-Quran, dan berbagai bentuk ibadah lainnya. Tetapi Islam juga mengajarkan cara menjaga hati, menata pikiran, menggunakan waktu, memperlakukan tubuh, membangun relasi, mencari rizki, menghadapi rasa takut, dan menemukan makna hidup. Islam tidak hanya bertanya apakah ibadahmu sah, Islam juga mengajak kita bertanya, apakah hatimu hidup? Apakah waktumu terjaga? Apakah hubunganmu dengan sesama membawa rahmat? Apakah pekerjaanmu membuatmu semakin dekat kepada Allah atau justru semakin kehilangan diri? Apakah dunia ada di tanganmu atau sudah masuk terlalu dalam menguasai hatimu? Pertanyaan-pertanyaan seperti ini penting karena banyak masalah manusia modern tidak terlalu tampak sebagai dosa besar yang jelas, kadang ia muncul sebagai kebiasaan hidup yang terus berulang. Scroll sebentar, tetapi berkali-kali. Membuka berita sebentar, tetapi membuat cemas seharian. Melihat hidup orang lain sebentar, tetapi membuat diri sendiri merasa gagal. Membalas sebentar pesan orang lain, tetapi membuat kepala tidak pernah benar-benar istirahat. Mengejar target sebentar, tetapi pelan-pelan membuat ibadah kehilangan rasa. Hal-hal kecil seperti ini tidak dibiarkan, bisa membentuk cara kita memandang hidup. Kita menjadi mudah gelisah, mudah membandingkan diri, mudah merasa tertinggal, mudah marah, mudah lelah, mudah kehilangan syukur, mudah merasa bahwa hidup orang lain lebih indah, lebih berhasil, lebih bahagia, bahkan mungkin merasa bahwa orang lain lebih diberkahi. Padahal yang kita lihat seringkali hanya potongan kecil dari hidup mereka. Kita melihat senyumnya, tetapi tidak melihat tangisnya. Kita melihat pencapaiannya, tetapi tidak melihat proses panjangnya. Kita melihat rumahnya, liburannya, keluarganya, pekerjaannya, tetapi tidak melihat pergulatan hatinya. Lalu dari potongan kecil itu, kita menyusun kesimpulan besar tentang hidup kita sendiri. Akhirnya kita merasa kurang berhasil, kurang bahagia, kurang cepat, kurang beruntung, kurang dicintai, kurang berarti, dan kurang-kurang yang lain. Di titik inilah dunia digital tidak lagi sekedar alat, ia mulai menjadi cermin yang memantulkan rasa kurang secara terus-menerus. Untuk bacaan saya saat ini hanya sampai sini. Insya Allah kita bertemu lagi. Ini bukunya, ya, Hidup Waras di Zaman Digital. Selamat menikmati hidup ini karena hidup ini karunia. Kita nikmati bersama orang-orang yang kita cinta. Terima kasih. Salam sehat dan salam waras.